Hai Senama Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Senama Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film yang berasal dari negara tirai bambu, Cina, yang berjudul Aftershock. Sebuah film yang dibuat untuk memperingati gempa yang mengguncang Tangshan di tahun 1976 dan menelan korban 240.000 jiwa. Film yang dirilis di tahun 2010 ini disutradarai oleh Feng Xiaogang dan dibintangi beberapa artis pendukung, diantaranya adalah Xu Fan sebagai Yuani, Zhang Jingchu sebagai Fang Deng, dan Li Chen sebagai Fang Da. Bercerita tentang seorang anak korban gempa bumi di Tangshan, Cina yang dianggap telah meninggal oleh keluarganya. Dan setelah 32 tahun terpisah, akhirnya ia berhasil menemukan kembali keluarganya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Jadi, aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah aktivitas di suatu kota kecil di Tangshan, Cina, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1976. Pemandangan yang tak biasa terjadi pada hari itu. Sekelompok capung dalam jumlah yang cukup besar menyerbu kota kecil tersebut. Dan di tempat yang sama, nampak sebuah truk yang ditumpangi seorang laki-laki yang bernama Da Qiang dan kedua anak kembarnya yang bernama Fang Da dan Fang Deng. Dan hari itu, setelah mengajak anak-anaknya untuk membeli sebuah kipas angin, ia lalu menurunkan anak-anaknya dan kembali bekerja di pabrik. Tapi kedua anak ini disambut oleh segerombolan anak-anak nakal yang ingin merebut es loli milik Fang Da. Melihat itu, Fang Deng segera menyelamatkan saudara kembarnya dan menyuruhnya berlari menuju rumah. Beruntung mereka selamat dari kejaran anak-anak nakal tersebut. Dan pada malam harinya, dengan menggunakan kipas barunya, mereka berempat menikmati kebersamaan itu. Mereka kelihatan bahagia sekali. Setelah menidurkan anak-anaknya, Da Qiang dan Yuani meninggalkan anak-anaknya menuju truk mereka. Dan ketika malam semakin larut, tiba-tiba langit di Tangshan menjadi merah, dan getaran mulai terasa. Getaran itu lama-lama menjadi semakin kencang. Dan ternyata, gempa bumi telah mengguncang kota Tangshan. Fang Da dan Fang Deng yang telah terlelap dalam tidurnya menyadari sesuatu telah terjadi dan berusaha mencari perlindungan. Tapi karena kencangnya goncangan yang terjadi sehingga membuat mereka terjebak di dalam rumah. Sadar kalau kedua anaknya dalam bahaya, Da Qiang dan Yuani berusaha menyelamatkan mereka. Tapi sayang, Da Qiang tertimpa reruntuhan ketika ia hendak menyelamatkan anaknya. Setelah gempa berhenti, para warga berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi para korban. Begitu juga Yuani, ia berusaha menyelamatkan suaminya dari reruntuhan. Tapi sayang, Da Qiang tak bisa diselamatkan dan meninggal. Sementara itu, Fang Da dan Fang Deng yang tertimpa reruntuhan berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka berteriak memanggil ayah dan ibunya. Tapi tak ada yang mendengar. Beberapa saat kemudian, warga menemukan Fang Da dan segera memanggil Yuani. Yuani kemudian menanyakan keberadaan Fang Deng kepada Fang Da. Tapi Fang Da mengatakan kalau ia tak melihatnya, padahal Fang Deng ada di sebelahnya. Dengan memukul-mukulkan batu, Fang Deng berusaha mencari bantuan dan berusaha memberitahukan ibunya tentang keberadaannya. Dan akhirnya warga berhasil menemukan Fang Deng. Yuani memohon kepada warga agar menyelamatkan kedua anaknya. Tapi karena Fang Deng dan Fang Da tertimpa plat beton, tak mungkin warga mengangkat plat beton tersebut untuk menyelamatkan dua-duanya. Mereka hanya bisa mengangkat sebelah untuk menyelamatkan salah satu anaknya. Dan warga meminta Yuani untuk membuat keputusan siapa yang harus diselamatkan. Yuani tetap ingin warga menyelamatkan dua-duanya, dan hal itu jelas tak mungkin. Dan karena Yuani tak bisa mengambil keputusan, akhirnya warga meninggalkannya. Tapi Yuani segera menghentikan mereka dan mengatakan kalau ia sudah mengambil keputusan. Meskipun berat, ia memilih menyelamatkan anak laki-lakinya, Fang Da. Entah pertimbangan apa yang ada di dalam pikiran Yuani waktu itu. Mendengar keputusan ibunya, Fang Deng hanya bisa menangis dan pasrah atas nasibnya. Dengan sangat menyesal dan merasa bersalah, Yuani memeluk dan menggendong tubuh putrinya dan membaringkan tubuh putrinya itu di samping mayat suaminya. Dan tak berselang lama, bantuan dari pemerintah pusat pun datang ke Tangshan. Mereka membantu mengevakuasi, mengobati, dan memberikan bantuan makanan untuk para korban. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yuanxi menggendong Fang Da dan membawanya kepada tim medis. Dan apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Tubuh Fang Deng yang berada di antara mayat-mayat tiba-tiba bergerak dan terbangun.
Ternyata Fang Deng masih hidup. Dan ketika salah satu anggota militer menemukannya dan menanyakan tentang keluarganya, Fang Deng hanya diam saja. Kemudian anggota militer itu membawa Fang Deng ke tempat penampungan. Di tempat penampungan, kecantikan Fang Deng ternyata menarik hati pasangan suami istri pasukan militer yang bernama Tuan Wong dan Nyonya Dong. Fang Deng memang terlihat mencolok di antara anak-anak korban gempa lainnya. Mereka menganggap Fang Deng anak yatim piatu karena tak ada yang mengakuinya ketika fotonya diumumkan. Dan Fang Deng sendiri juga tak mau bicara ketika ditanya tentang orang tuanya. Tapi pasangan suami istri ini yakin kalau diamnya Fang Deng hanyalah syok dan seiring berjalannya waktu pasti akan sembuh. Akhirnya suami istri ini mengadopsi dan membawanya pulang dan mereka memberinya nama Yaya. Kini Fang Deng tinggal di sebuah apartemen mewah bersama kedua orang tua angkatnya. Ia diberi kamar yang indah, pakaian yang bagus, dan pendidikan yang terbaik. Fang Deng hidup dengan layak dan tanpa kekurangan sedikit pun. Tapi ia masih saja tetap diam dan tak mau bicara. Sementara itu, karena insiden gempa bumi tersebut, Fang Deng harus kehilangan tangan kirinya. Dan hari itu, ibu dan kakak Dakiang mendatangi mereka setelah mendengar berita yang menimpa anak dan keluarganya. Ibunya Dakiang menangis dan memeluk Fang Deng. Ia tak tega melihat kondisi cucunya tersebut. Dan maksud kedatangan mereka ingin mengambil Fang Deng sebagai gantinya Dakiang. Karena hanya Fang Deng lah satu-satunya peninggalan Dakiang, dan mengatakan kepada Yuani untuk melanjutkan hidupnya dan menikah lagi dengan syarat Fang Deng ikut bersama neneknya. Tapi sebagai ibu, Yuani tentu saja menolak. Ia merasa mampu untuk merawat Fang Deng meskipun seorang diri. Akhirnya sang kakak memberikan jalan keluar. Fang Deng akan tetap bersama ibunya, tapi mereka harus ikut kajian bersama keluarga Dakiang. Karena di sana akan jauh lebih baik dan terjamin kehidupannya daripada di Tangshan yang belum jelas kapan pembangunan tempat tinggalnya akan selesai. Tapi laki-laki Yuani menolak, ia tak mau meninggalkan Tangshan. Hanya Fang Deng lah alasannya untuk bertahan hidup setelah ia kehilangan seluruh anggota keluarganya. Sehingga terjadi adu argumen antara Yuani dan mertuanya. Dan akhirnya Yuani mengalah. Ia mengizinkan mertuanya untuk membawa Fang Deng, dan ketika kakak iparnya memberinya sebuah foto, Yuani hanya bisa menangis mengenang keluarganya. Dan keesokan harinya, berangkatlah Fang Deng ke Jinan bersama neneknya dengan diantar ibunya menuju pemberhentian bis. Yuani hanya bisa menangis sambil menatap anaknya yang perlahan mulai meninggalkannya. Di dalam bis, Fang Deng berteriak memanggil ibunya. Dan tiba-tiba bus berhenti dan turunlah Fang Deng. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Yuani segera berlari memeluk anaknya. Di luar perkiraan Yuani, ternyata mertua dan kakak iparnya telah sadar kalau Fang Deng tak akan bisa hidup tanpa ibunya dan akhirnya mengembalikan Fang Deng kepada ibunya. Sementara itu Fang Deng setelah sekian lama diam, akhirnya ketika ibu angkatnya membawanya ke sekolah dan gurunya menanyakan namanya, tiba-tiba ia menyebutkan namanya Wang Deng. Itu pertama kalinya ia berbicara dan merubah namanya. Akan tetapi, ketika ayah angkatnya berkata kalau Fang Deng sudah ingat akan masa lalunya, maka ayah dan ibunya akan membawanya ke Tangshan bertemu keluarganya. Seketika itu juga, Fang Deng menjawab kalau ia tak ingat apa-apa. Fang Deng masih benci dengan keluarganya dan ia selalu teringat kata-kata ibunya yang lebih memilih Fang Deng. 10 tahun berlalu, Fang Deng sudah tumbuh menjadi laki-laki yang tampan, meskipun ia telah kehilangan tangan kirinya, tapi tak mengurangi rasa sayangnya kepada ibunya. Untuk membuat anaknya terlihat sempurna, ibunya membelikannya tangan palsu. Dan sebagai anak laki-laki yang cacat, tentunya tak mudah bagi Fang Deng kelak akan mendapatkan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, ibunya sangat menginginkan Fang Deng untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Ia juga ingin membuktikan kepada mertuanya kalau ia mampu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk Fang Deng. Akan tetapi, ketika ujian dilaksanakan, Fang Deng memilih untuk bekerja sebagai makalah retail dibandingkan mengikuti ujian di sekolah. Karena hal itu, sekolah memanggil ibunya dan menegurnya. Tentu saja hal itu membuat Yuani sedih. Sementara itu, Fang Deng yang telah tumbuh menjadi gadis yang cantik, ia sangat bahagia dengan kedua orang tua angkatnya. Meskipun 10 tahun telah berlalu, tapi Fang Deng masih belum mau menceritakan masa lalunya kepada orang tua angkatnya. Hari itu, ketika ibu angkatnya menyuruhnya untuk masuk perguruan tinggi di dekat rumahnya, Fang Deng menolak. Ia tetap ingin sekolah kedokteran. Nyonya Dong khawatir kepada Fang Deng jika jauh darinya. Apalagi, kini dia sakit-sakitan sedangkan suaminya sibuk. Ia ingin Fang Deng dekat dengannya agar bisa merawatnya. Akan tetapi, keinginan Fang Deng tersebut mendapat dukungan dari ayah angkatnya, sehingga terjadi perdebatan antara kedua orang tua angkatnya. Begitu juga ketika Tuan Wang menawarkan kepada Fang Deng untuk ikut dengannya pergi ke Tangshan sekalian mencari keluarganya, Nyonya Wang melarangnya. Dia takut Fang Deng kembali ke keluarganya dan melupakan orang tua angkatnya.
Dan hari itu, karena ingin merubah nasibnya, Fangda memutuskan untuk mengadu nasib ke Zhenzen bersama teman-temannya. Dengan berat hati, Yuani merelakan kepergian anaknya karena ia tak ingin menghalangi cita-cita anaknya. Dan demi mengejar cita-citanya, akhirnya Fang Deng pergi meninggalkan kedua orang tua angkatnya untuk belajar kedokteran di Hangzhou. Di sana, Fang Deng berkenalan dengan kakak kelasnya yang bernama Yang Zi. Hingga suatu hari, karena lama Fang Deng tak pulang, akhirnya tanpa memberitahu Fang Deng terlebih dahulu, Tuan Wang mendatangi asramanya. Ia ingin mengabari Fang Deng kalau ibunya sedang sakit keras. Tapi betapa terkejutnya Tuan Wang setelah sampai di asrama Fang Deng. Ia mendapati anaknya sedang berada di dalam kamar bersama seorang laki-laki yang tak lain adalah Yang Zi. Beruntung, Tuan Wang orang yang baik dan sangat menyayangi anaknya. Ia tak mengajukan banyak pertanyaan kepada Fang Deng. Ia hanya meminta kepada Fang Deng untuk segera pulang menjenguk ibunya yang sedang sakit keras. Akhirnya Fang Deng memutuskan untuk mengambil cuti demi merawat ibunya. Fang Deng menangis ketika melihat kondisi ibu angkatnya dan menyesal karena lama tak mengunjungi ibunya. Sebelum meninggal, Nyonya Dong memberikan sebuah jam tangan dan rekening tabungan untuk Fang Deng. Ia juga berkata kalau selama ini ia salah. Ia tak pernah mengizinkan Fang Deng untuk mencari keluarganya di Tangshan. Nyonya Wang sangat menyesal dan menyuruh Fang Deng untuk mencari keluarganya. Hingga suatu hari, Fang Deng sadar kalau dirinya sedang hamil. Tapi Yang Zi tak mau bertanggung jawab dan menyuruh Fang Deng untuk menggugurkan kandungannya. Hal itu membuat Fang Deng kecewa kepada Yang Zi dan kemudian pergi meninggalkan Yang Zi. Mengetahui anaknya tiba-tiba menghilang, Tuan Wang segera mencari Yang Zi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Fang Deng. Mendengar anak kesayangannya diperlakukan seperti itu, Tuan Wang marah dan memukuli Yang Zi. Tuan Wang meminta kepada Yang Zi untuk segera mencari Fang Deng. 9 tahun kemudian, Fangda telah berubah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia telah memiliki perusahaan sendiri, mobil mewah dan rumah mewah di Hangzhou. Dan hari itu, Fangda pulang ke Tangshan dengan membawa pacarnya dan berniat mengajak ibunya pulang ke Hangzhou bersamanya. Tapi ibunya menolak. Sampai kapanpun, Yuani tak akan pernah pergi dari Tangshan. Begitu juga ketika Fangda menyuruh ibunya untuk mulai memikirkan menikah lagi agar ada yang bisa menjaganya. Ibunya juga menolak. Baginya, Daqiang tak akan tergantikan oleh siapapun. Ayahnya yang telah menyelamatkan ibunya ketika gempa itu terjadi. Jika saja ayahnya tak melarang ibunya masuk ke rumah untuk menyelamatkan anak-anaknya, pasti ibunya juga telah meninggal. Akhirnya, Fangda berniat membelikan sebuah apartemen mewah untuk ibunya di Tangshan. Dan sekali lagi, Yuani juga menolak. Baginya, kepindahan rumahnya dulu telah membuat bingung roh suami dan Fang Deng. Ia tak mau jika harus memberitahu roh mereka lagi alamat yang baru jika ia pindah rumah lagi. Tentu saja hal itu membuat Fangda kecewa. Ia sangat menyayangi ibunya. Ia hanya ingin ibunya ikut menikmati hasil dari kesuksesannya. Sementara itu, Fang Deng yang telah memutuskan untuk berhenti sekolah dan meninggalkan ayah angkatnya sendiri, hari itu dengan membawa anaknya yang bernama Dian berniat mengunjungi ayahnya. Tuan Wang sangat kecewa dengan Fang Deng yang telah pergi tanpa memberi kabar selama bertahun-tahun. Fang Deng meminta maaf kepada ayahnya. Ia malu dan takut untuk pulang karena ia telah mengecewakan ayah angkatnya yang selama ini telah baik kepadanya. Dan seperti biasa, Tuan Wang selalu mengingatkan Fang Deng untuk mengunjungi keluarganya di Tangshan. Apalagi sekarang Fang Deng sudah memiliki anak. Ia harus memperkenalkan Dian kepada keluarganya di Tangshan. Dan setelah bertahun-tahun Fang Deng diam, hari itu dengan penuh air mata, ia menceritakan kepada ayah angkatnya akan masa lalunya. Kenapa ia sampai membenci keluarganya yang lebih memilih anak laki-lakinya dibanding dirinya. Mendengar hal itu, Tuan Wang jadi mengerti kenapa selama ini Fang Deng tak mau mengingat-ingat masa lalunya. Tapi Tuan Wang berusaha memberikan pengertian kepada Fang Deng kalau keluarga tetaplah keluarga. Tak ada yang bisa menggantikan hubungan darah tersebut. Fang Deng juga mengatakan kepada ayah angkatnya kalau ia akan menikah dengan seorang pengacara yang berkebangsaan Kanada. Akan tetapi setelah menikah, ia akan ikut suaminya dan meninggalkan ayahnya sendiri lagi. Agar ayahnya ada yang mengurus, Fang Deng meminta kepada ayahnya untuk menikah lagi, tapi ayahnya menolak. Beberapa tahun kemudian, gempa bumi hebat kembali mengguncang Cina. Tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 2008, gempa yang terjadi di Kabupaten Wenchuan, Provinsi Sichuan ini telah memakan banyak korban meskipun tak sebesar di Tangshan. Dan berita itu sampai juga kepada Fang Deng yang sedang berada di Kanada. Melalui saluran TV, ia melihat siaran gempa tersebut dan ia menjadi teringat kejadian 32 tahun yang lalu dan hatinya tergerak untuk kembali ke Cina untuk ikut membantu para korban. Beruntung suaminya paham akan perasaan Fang Deng dan mengizinkan Fang Deng untuk pergi ke Cina demi tugas mulia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Fangda karena ia juga pernah merasakan menjadi korban gempa bumi. Akhirnya ia mendaftarkan diri untuk menjadi relawan.
Dan dengan kemampuan yang ia miliki sewaktu ia belajar di kedokteran meskipun tak lulus, Fang Deng mendaftarkan diri sebagai relawan dan bergabung dengan tim medis. Fang Deng jadi teringat akan masa lalunya ketika ia melihat seorang anak kecil yang tertimpa reruntuhan. Ibunya menangisi putrinya, dan ketika pilihan yang ada demi menyelamatkan putrinya hanyalah dengan memotong salah satu kakinya, sang ibu berteriak histeris melihat putrinya kehilangan sebelah kakinya. Fang Deng berusaha menenangkan dan memeluk ibu tersebut. Dan ketika jam makan malam tiba, tak sengaja Fang Deng mendengar pembicaraan seorang laki-laki dengan temannya yang tak lain adalah Fang Da. Fang Da menceritakan kepada temannya kejadian 32 tahun yang lalu di Tangshan hingga ia harus kehilangan tangan kirinya. Fang Da berkata kalau hati ibunya telah hancur sejak kejadian itu karena ia merasa bersalah atas kematian ayah dan kakak perempuannya. Satu ucapan ibunya yang selalu diingat-ingat Fang Da adalah, "Kau tak akan pernah tahu arti kehilangan sesuatu sampai kau sudah merasakan kehilangan." Mendengar itu, Fang Deng jadi terketuk hatinya dan merasa bersalah selama ini telah membenci ibunya. Ia kemudian menemui Fang Da dan meminta kepada Fang Da untuk mengantarnya menemui ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibu kandungnya. Dalam perjalanan, Fang Da juga menunjukkan kepada Fang Deng rumahnya yang dulu mereka tempati, kini telah dibangun sebuah departemen store. Setelah kejadian gempa bumi itu, mereka pindah ke rumah baru yang ditempati sampai sekarang. Dan setelah sampai di sana, Fang Deng berusaha mengumpulkan keberanian untuk menemui ibunya. Di hadapan Fang Deng, Yuani bersimpuh meminta maaf atas kejadian yang dulu pernah terjadi. Tapi ibunya juga kecewa kepada Fang Deng, kenapa selama 32 tahun ini ia tak pernah menghubungnya. Padahal selama ini ibunya mengira ia telah tenang bersama ayahnya. Ibunya dan Fang Deng juga selalu mendoakan mereka setiap waktu. Dan selama 32 tahun itu, ibunya selalu tersiksa dan hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Fang Deng hanya terdiam mendengar kata-kata ibunya tersebut. Lalu ia menceritakan masa lalunya kepada ibunya. Ia menunjukkan foto-foto orang tua angkatnya yang telah merawat dan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Ia juga memperkenalkan foto suaminya yang meskipun usia mereka beda 16 tahun, tapi ia bersyukur memiliki suami yang sangat menyayanginya, bisa menerima masa lalunya, dan yang terpenting bisa menerima dan merawat dia seperti anak kandungnya sendiri. Penyesalan Fang Deng juga semakin bertambah ketika mereka pergi mengunjungi makam ayahnya, dan di sebelah makam ayahnya adalah makamnya yang selama ini ibu dan saudara kembarnya mengira ia telah meninggal. Padahal selama ini, Fang Deng mengira kalau ibunya tak peduli lagi atas hidupnya. Ia juga berpikir kalau ibunya tak menyayanginya dan bahkan rela mengorbankannya demi Fang Da. Tapi ternyata ia salah. Selama ini ibunya hidup dalam bayang-bayang kesalahan, dan itu pasti jauh lebih menyakitkan. Ia segera meminta maaf dan memeluk ibunya. Fang Deng bersyukur meskipun telah terpisah selama 32 tahun, tapi ia masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga kandungnya dan melupakan kebencian yang selama ini menguasai pikirannya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga cinema lovers bisa terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!